Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wa sallam. Hadirin muhtamin, para hadirin, para kiai, para ustaz, ibu nyai semua yang saya hormati, yang saya cintai. Takmir mushola dan tauhid beserta pengurusnya yang saya hormati dan muliakan, jamaah salat isya, salat tarawih, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah Allah berjalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Shalawat dan salam kami aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Ya, mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan mudah-mudahan kelak juga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi disebutkan malam-malam akhir. Istilahnya itu malam-malam yang sangat-sangat istimewa. Justru kita menjauh dari segala yang diberikan oleh Allah, yaitu keistimewaan di akhir-akhir bulan Ramadan. Saat ini malam berapa Bu? 20. Malam 20. Bebas. Malam ke-20 berarti kita sudah selesai 10 hari kedua di bulan Ramadan. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah, awwaluhu rahmat wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. 10 hari pertama Allah turunkan rahmatnya, 10 hari kedua Allah berikan ampunannya, dan 10 hari terakhir Allah akan membebaskan pulau Kalimantan saking api neraka. Tapi ujiannya tambah berat, dalam dunia ini jamaahnya tambah maju, luar biasa. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, ada apa sebenarnya dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Ini sebenarnya yang kita tunggu-tunggu saja, Bapak. 10 hari terakhir ini yang kita tunggu-tunggu. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya Lailatul Qadar. Apa yang harus kita lakukan ketika sudah mendekati Lailatul Qadar? Maka kita akan meningkatkan berbagai amal ibadah kita agar Allah memberikan kita berjumpa dengan yang namanya Lailatul Qadar. Rasulullah sendiri memerintahkan. Apa kata Rasulullah? Taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu perintah Rasulullah. Memang Allah tidak menentukan kapan Lailatul Qadar itu diturunkan. Entah di awal, apakah di tengah atau di akhir, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tetap melihat apa yang didahulukan oleh Rasulullah. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini panjenengan bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan bahkan kemampuan untuk melakukan ini. Besok kita sudah selesai. Istilahnya orang bangun, Bapak Ibu, membangun sebuah rumah, berarti kita sudah membangun rumah itu mencapai 70%-nya. Tinggal 30% yang akhir. Kalau suatu bangunan rumah dibangun dengan susah payah mencapai 70%, sisa 30% dibangun sakarapan, pasang keramik yang miring-miring, ada yang kurang, ada yang lecet, ada cat yang bolongan-bolongan. Kira-kira bangunan yang 70% bagus itu jadi bangunan saya atau bukan saya? Tidak baik, akan dilihat tidak baik dan dilihat jelek. Dan orang yang baik itu adalah pada akhirnya yang namanya uswatul namanya apa? Husnul
husnul khatimah. Ini yang kita harapkan. Panjenengan ayo dipertahankan ini. Mulai besok kita sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika masuk 10 hari terakhir? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra min Ramadan." Ketika sudah masuk hari terakhir 10, idza dakhala al-ashra, apabila sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mizara. Rasulullah itu mengencangkan sarungnya, melincing bajunya. Kemudian wahya lailah, menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah, bukan dimulai. Kemudian wa'aiqadha, membangunkan keluarganya, anak istrinya dibangunkan, diajak itikaf, diajak istighfar, diajak takarrub kepada Allah Subhanahu. Lalu Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga masih melakukan itu semua, masih mengharapkan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Kula kalimat jenengan lho. Sehingga jelas nanti akhirnya mau ke surga apa ke neraka kok ya sembrono. Rasulullah ini sudah jaminan yang memiliki surga. Sehingga kalau jadi suara itu Rasulullah masih melakukan ibadah yang luar biasa ketika masuk 10 hari di bulan Ramadan. Ayo sertakan boleh, bu, boleh panjenengan semua apa Lailatul Qadar? Halo, Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah dijelaskan di dalam surat Al-Qadar, panjenengan hafal ini. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Ini lebih loh. Bukan Allah mengatakan Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan, bukan. Kalau sama berarti hanya 83,4 bulan, 83 tahun 4 bulan. Ini khairun min alfi syahrin, lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Bisa 1200, bisa 1500, 2000, 3000, terserah Allah mau melebihkan seperti apa, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus berdoa dan berharap bersama dengan yang namanya Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Tanazzalul malaikat, turun malaikat sebanyak-banyaknya malaikat. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, sampai malaikat Jibril itu pun ikut turun ke dunia ini dalam rangka apa? Min kulli amrin salam, menjalankan perintah Allah untuk mengamini doa kula panjenengan. Lah sing ndongakno, sing kita berdoa, kita beribadah, yang mendoakan, yang mengamini para malaikat, bahkan jutaan malaikat yang kita tidak bisa menghitungnya. Sampai pimpinannya malaikat Jibril pun turun ke bumi. Demi siapa? Demi kita, karena kita umat Nabi Muhammad. Soalnya umat Nabi Muhammad. Sampai malaikat Jibril yang turun ke bumi. Ya. Salamun hiya hatta matla'il. Malaikat-malaikat itu baru akan naik ke langit setelah terbitnya fajar. Kalau bagi sebuah hadis, sebuah riwayat, fa'idza tala'al fajru yukati Jibril alaihi salam. Ketika sudah terbit fajar, maka malaikat Jibril itu menyeru kepada para malaikat itu, ma'asyiral malaikat al-wahid. Pergilah, artinya apa? Oleh malaikat Jibril setelah terbitnya fajar, malaikat suruh kembali, suruh naik ke langit. Tapi malaikat itu tidak begitu saja bertanya kepada malaikat, ya malaikat Jibril, bagaimana kalau kita sudah naik ke langit, bagaimana nasib, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap doa-doanya umat Nabi Muhammad, terhadap doa-doanya orang yang beriman. Katanya orang Inggris, embed kepada kita umat Nabi Muhammad, bagaimana nasibnya umat Nabi Muhammad ya malaikat? Dijawablah, sudah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika malam Qadar,
ketika diturunkan Lailatul Qadar itu Allah memandang orang-orang yang beriman dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan kasih sayangnya, dengan pandangan ampunannya kepada orang-orang yang beriman dan beribadah pada malam Qadar tersebut. Jadi semua orang yang beriman ini Bapak Ibu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setiap datang turunnya Lailatul Qadar. Oleh karena itu, mari kita jaga Lailatul Qadar ini 10 hari terakhir ini. Bagaimana kita jangan sampai meninggalkan sholat Isya berjamaah. Sholat Isya berjamaah 4 rakaat itu memiliki keutamaan sama dengan ibadah setengah malam. Coba bisa bayangkan, setengah malam kita berat biasanya hari maghrib 4 jamaah. Tapi setelah maghrib sudah nyampe rumah, lihat TV, lihat HP, tidur-tiduran dan lain sebagainya. Males sudah untuk berjamaah sholat Isya. Ini adalah pekerjaan sholat jumlah berat. Dan jangan tinggalkan sholat berjamaah subuh, termasuk sholat sunnah qobliyah subuh. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu keutamaannya sama dengan dunia saisi. Pekerjaannya ringan, hanya 2 rakaat, cuma waktunya yang sangat berat untuk kita melakukan. Allah berikan pahala yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kalau tekan dikit soalnya jamaah banyak, terus saya waktu ungkapnya ini mungkin karena saya pakai jas, atau mungkin karena terawihnya cepat, atau mungkin karena kipas anginnya kurang banyak kemungkinan gitu. Kemudian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, setelah malaikat itu naik ke langit, semua umat, semua orang yang beriman, umat Nabi Muhammad itu sudah mendapatkan ampunan, dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan ampunannya, kecuali 4 orang. Ini yang perlu kita perhatikan. Kecuali 4 orang ini, walaupun turun Lailatul Qadar, 4 orang ini tidak mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu, dijawabkan oleh Rasulullah, rajulun mudmin khamrin, seseorang sing datang Lailatul Qadar masih senang mabukan, minum khamr. Orang yang tidak bertaubat, sudah ketemu Ramadan, sudah sampai datang Lailatul Qadar, belum mau bertobat dari minuman keras itu, maka dia tidak akan mendapatkan pandangan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin jamaah mushola Darut Tauhid tidak ada. Paling di mobil kopi atau kopi susu atau teh, tidak ada. Saya yakin dan mudah-mudahan memang tidak ada. Amin Allahumma Amin. Kemudian yang kedua, kata yang tidak akan mendapatkan pandangan rahmat dan ampunan Allah, mereka adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau toh kita masih punya orang tua, Bapak Ibu, mumpung ini besok masuk malam 10 hari terakhir, sempatkan kita minta maaf kepada kedua orang tua kita. Siapa tahu kita pernah menyakiti dengan tidak disengaja, kita menyinggung perasaan orang tua kita telah membuat sakit hati kedua orang tua kita, sehingga orang tua kita tidak ridho kepada kita, maka jangan harap mendapatkan rahmat dan ampunan Allah walaupun kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada keriduan kedua orang tua kita. Lalu siapa oleh bapak ibu sampun sektor, datangi kuburnya di mana, kirimi doakan beliau itu, mintakan ampun beliau itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari bakti kita kepada kedua orang tua. Sakit guys, jaga kedua orang tua kita, surga kita ada di orang tua kita. Kemudian siapa yang ketiga?
Mereka yang ketiga adalah orang yang suka memutus silaturahim. Di sini kan nggak ada nih. Waktu dikurahim, orang yang suka memutus silaturahim, sak duluran, betul, sak tonggoan, betul. Dengan teman putus silaturahim karena suatu hal yang seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan sehingga menjadi terputusnya silaturahim. Maka jika ini belum kita saling memaafkan, kita berjumpa dengan Lailatul Qadar masih belum bisa mendapatkan pandangan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 4 adalah orang yang tidak saling menyapa. Di antara kita kadang-kadang salah paham, kadang bertengkar sampai menyatu, tidak saling menyapa lebih dari 3 hari dan tidak mau memaafkan antara mereka. Ini juga tidak bisa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah walaupun ini sudah bertemu dengan Lailatul Qadar. Bapak Ibu, mari kita usahakan hindari 4 hal tersebut, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggalkan sholat isya berjamaah mulai Ramadan sampai setelah Ramadan. Jangan ini ngomong 10 hari terakhir kita tinggalkan berjamaah, nanti setelah Lebaran sudah selesai. Jangan, berarti kita juga tidak berbekas ibadah puasa kita. Kenapa? Jenengan sudah apa ya? Nomor 7 hari ibadah puasa Allah perintahkan dari 2 kali panjenengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulau kali panjenengan dididik dengan Ramadan agar pulau kali panjenengan menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang bertakwa. Kenapa kalau bertakwa itu termasuk posisi yang sangat tinggi? Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Pulau panjenengan itu diajak berpuasa, diperintahkan, diwajibkan berpuasa, tujuannya adalah untuk kita sendiri biar menjadi orang yang bertakwa yang kelak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi orang yang mulia dunia akhirat, jadi orang ahli surga, dibebaskan dari neraka. Mudah-mudahan malam ini kita sekali lagi sudah masuk, besok ini masuk pada 10 hari terakhir. Mari kita jaga puasa kita. Jangan pilih ganjilnya mawon ya. Boleh gak ganjil, prei, boleh ganjil, semangat. Suka deh sekarang sekitar 23, 25, 27 penuh musola Darut Tauhid. Ternyata waktunya genap kosong, semuanya nggak ada yang ibadah. Oh, dilalah Allah menghendaki kok ternyata tanggal yang kita nggak tahu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan remehkan. Rasulullah saja memerintahkan dan melakukan ini 10 hari terakhir. Tidak mengatakan setiap malam ganjil terakhir, tidak. Tapi 10 hari terakhir Rasulullah menyiapkan diri dan keluarga untuk takarruf, iktikaf, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan niatan kita yang baik Allah berikan kepada kita hidayah amanah sehingga kita bisa memperoleh rahmat Allah, memperoleh ampunan Allah, dan kita semua dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ada sedikit yang perlu diamalkan. Ini sebagian ulama mengatakan ini tidak ada dalilnya. Kalau ingin dimudahkan berjumpa dengan Lailatul Qadar, 4 hal tadi dihindari ya. Kemudian perbanyaklah berzikir dengan istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berapa sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau kemarin ada ijazah dari Abu Shaleh bin Ahmad bin Salim terus 80 kali dibaca setiap malam, insya Allah Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Amin.